Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ini adalah momen istimewa di mana kita berkumpul bersama. Alkitab memerintahkan rayakanlah Paskah. Bagi saya Paskah itu dua hal. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebab Paskah di zaman Perjanjian Lama itu berhubungan dengan orang Israel yang dilewatkan dari tulah kematian anak sulung karena darah anak domba. Dan karena darah Yesus kita juga dilewatkan dari maut. Katakan amin. Bilang ke sebelahnya, oleh darah Yesus kita diselamatkan. Haleluya. Kasih senyum paling manis ke kanan dan ke kirinya. Iya. Walaupun mungkin lagi banyak persoalan di dalam kehidupan kita, lagi banyak tantangan, tapi biarlah pengorbanan Yesus itulah yang akan menguatkan kita. Amin. Saudara siap dengar firman Tuhan hari ini? Saudara siap dengar firman Tuhan? Paskah itu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini dalam peringatan kematian Tuhan Yesus kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan buat kita hari ini, From Greatest Gift to Unshakable Faith. Dari anugerah atau hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita menuju kepada iman yang tak tergoncangkan. Ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini imannya tergoncang. Ada banyak hal yang bisa menggoncang iman kita. Ekonomi, situasi ekonomi bisa menggoncang iman. Sakit penyakit bisa menggoncang iman. Hubungan yang bermasalah dengan pasangan, dengan keluarga bisa menggoncang iman. Penurunan usaha bisa menggoncang iman. Tapi biarlah dalam peringatan kematian Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh menyadari dalam hidup kita bahwa sudah diberikan kita hadiah yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan harta yang ada di dunia ini, sebab Alkitab berkata kamu sudah ditebus. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang mahal, tapi dengan darah anak domba. Next, itu sebabnya kematian Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar bagi kita semua. Katakan ke sebelahnya, kematian Tuhan Yesus itu hadiah bagi kita. Bahkan hadiah yang terbesar. Boleh dicarikan pointer saya? Ada di situ tinggal enggak ya? Ya. Hari ini kita bicara hadiah terbesar dari Tuhan. Dia datang ke dunia, lahir di palungan, hidup sebagai seorang manusia, dan puncak dari pengorbanannya, puncak dari hadiahnya di dalam kehidupan kita adalah kematiannya di atas kayu salib. Hari ini kita akan mendengar tiga hal mengapa salib Yesus adalah hadiah terbesar untukku dan untukmu. Hadiah terbesar itu bukan ketika kita dapat rumah yang mewah. Hadiah terbesar itu bukan ketika kita dikasih mobil waktu ulang tahun. Hadiah terbesar itu juga bukan istri yang soleha, nan cantik jelita, atau suami yang ganteng dan selalu kasih setoran. Hadiah terbesar itu bukan calon istri yang cantik dan membuat bahagia. Hadiah terbesar adalah nyawa Yesus bagi kita. Yang percaya katakan dengan kuat, katakan amin. Roma 8 ayat yang ketiga kita akan membaca bersama-sama.
Dalam hitungan yang ketiga, saya undang kita semua bangkit berdiri. Roma 8 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Terima kasih, silahkan duduk Bapak Ibu, anak-anak muda. Allah telah menjatuhkan semua konsekuensi, semua hukuman dosa kita di dalam tubuhnya. Itu sebabnya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Katakan amin. Saya bacakan juga 1 Petrus pasal yang kedua. Satu Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa salib? Kenapa kematian Yesus menjadi hadiah terbesar di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kembali ke PowerPoint, karena salib Kristus adalah pertukaran posisi. Salib adalah tempat pertukaran segala sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik. Semua hukuman dosa kita sudah ditukarkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi menanggung hukuman-hukuman dosa kita. Apa saja yang ditukar di atas kayu salib itu? Yesus dihukum Bapak Ibu supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Yesus mengalami kemiskinan bagi kita supaya kita boleh menikmati kelimpahannya. Katakan amin. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang miskin damai sejahtera. Sehingga kita tidak menjadi orang yang miskin sukacita. Kita menjadi orang yang kaya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah mati untuk menanggung kemiskinan kita. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita boleh diterima di dalam kemuliaan Sang Bapa. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Dan Yesus menjadi kutuk bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Salib adalah kuasa pertukaran. Apa yang saudara mau tukar hari ini? Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tukar kemalanganku. Aku datang kepada salib-Mu. Tuhan, aku mau tukar sakit penyakitku. Aku mau tukar itu di kayu salib. Seandainya ada yang bisa menukar kesehatan dengan penyakit, menukar penyakit dengan kesehatan, tentu tempat itu sudah laris manis. Tapi sekalipun saudara pergi ke rumah sakit, tidak pernah ada jaminan saudara akan sembuh. Obat-obat yang kita makan pada umumnya, bahkan dalam indikasi dari obat-obat selalu ditulis untuk meringankan gejala,
untuk meringankan gejala, untuk mengurangi ini, mengurangi itu. Jarang ada obat yang menulis untuk menyembuhkan. Tapi di atas kayu salib, dia memberikan kepada kita bilur-bilurnya. Dia memberikan kepada kita tubuhnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Karena dosa manusia harus mengalami sakit penyakit. Karena dosa manusia harus menderita oleh sakit penyakit. Tetapi oleh karena kematiannya, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Katakan amin. Dia menukar segala kemalangan kita, semua penderitaan kita di atas kayu salib. Apa yang saudara mau tukar hari ini, datanglah kepada Tuhan. Selepas dengar firman Tuhan hari ini, bahkan waktu saudara sekarang dengar firman Tuhan, katakan kepada Yesus, Yesus, aku mau tukar segala yang buruk di dalam hidupku. Sebab kayu salib adalah tempat pertukaran. Tidak sia-sia dia mati, sebab dia bisa menukar, dia bisa mengganti semua yang buruk yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kematian Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar bagi kita semua. Saudara, nggak ada orang yang mau menukar mobil baru yang dia miliki dengan mobil rombeng yang sudah butut. Tidak ada orang yang mau menukar rumah mewah yang cantik, yang megah dengan rumah yang sudah hampir runtuh. Tapi Yesus mau menukar itu. Dia mau mengalami penderitaan bagi kita. Supaya sebenarnya karena ulah kitanya memang. Karena kesalahan kita. Karena dosa-dosa kita. Tapi di dalam salibnya ada pengharapan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah putus harapan. Jangan pernah hilang harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan ada harapan untuk sembuh. Di dalam Tuhan ada harapan untuk pulih keluarga pernikahan. Di dalam Tuhan ada harapan kebangkitan ekonomi. Di dalam Tuhan ada pengharapan akan hidup dan masa depan yang lebih baik. Tukarlah semuanya hari ini kepada salib Yesus. Hal yang kedua, kita akan membaca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 32. Dua ayat ini pun kita akan baca bersama-sama. 3, ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mengapa salib adalah hadiah terbesar bagi saya dan bagi saudara? Karena salib adalah penegasan, penyataan kasih Allah bagi kita semua. Ada orang-orang yang di dalam kandungan dia coba diaborsi oleh orang tuanya. Tapi kemudian orang yang diaborsi itu kuat, tidak mati, lalu dia hidup sebagai seorang manusia. Saya mau katakan itu adalah pernyataan kasih Allah. Selama ini saudara hidup dalam kegelapan, tapi sekarang kenal Tuhan, itu adalah penyataan kasih Allah. Dan puncak dari semua penyataan kasih-Nya di dalam hidup kita adalah ketika Dia memberikan nyawanya kepada kita. Ketika Dia memberikan hidupnya bagi kita di atas kayu salib, itu adalah puncak penyataan kasih Allah bagi kita semua.
Ada orang yang mau mati untuk orang-orang yang baik, tapi tidak ada orang yang mau mati untuk orang-orang yang jahat. Ada orang yang mau mati untuk sahabat karibnya, tapi tidak ada orang yang mau mati untuk musuhnya. Tetapi Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih hidup dalam keberdosaan. Ketika kita adalah penjahat-penjahat, ketika kita adalah orang-orang yang senang melakukan dosa. Yesus sudah mati bagi kita semua. Ketika kita masih menjadi seteru-seteru Allah, ketika kita masih menjadi musuh-musuh Allah, itu sebabnya salib adalah penegasan cinta kasih Allah kepada kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Jadi kalau anaknya yang tunggal, anaknya yang kekasih itu diberikan kepada kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau yang paling berharga yang ada padanya sudah dikaruniakan kepada kita, kalau anaknya yang kekasih itu sudah diberikan kepada kita, dan kalau anaknya yang kekasih itu juga sudah memberikan nyawanya kepada kita, apa yang Allah tidak akan berikan kepada kita? Saya terlalu percaya akan kebaikan Tuhan. Saya terlalu percaya akan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan biarlah kita juga percaya kepada kemurahan Tuhan. Dan di dalam kepercayaan kepada kemurahan Tuhan, kepada kasih Tuhan, kepada anugerah Tuhan, biarlah iman kita bertumbuh dan menjadi semakin kuat sampai pada level iman yang unshakable, sampai pada level iman yang tak tergoncangkan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun situasi dalam hidupku, aku tidak akan menjadi lemah. Apapun situasi yang terjadi dalam hidupku, apapun gelombang yang melanda, apapun badai yang menerpa hidupku, aku akan tetap kuat di dalam Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan Yesus. Aku tidak akan putus pengharapan. Aku akan tetap percaya kepadanya. Bahkan sekalipun doa-doaku tidak dijawab olehnya, aku akan tetap percaya kepadanya. Itu adalah iman yang tak tergoncangkan. Saudara rindu punya iman yang tak tergoncangkan? Kita perlu menghidupi salib Kristus di dalam kita. Saya teringat dengan perkataan Rasul Paulus. Sekalipun tubuh jasmani kami semakin merosot, tapi kami selalu membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami. Ya, 2 Korintus pasal 4. Dimulai dari ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, tapi tidak terjepit. Penindasan itu sesuatu yang datang dari luar. Tapi perasaan terjepit itu pilihan. Amin. Amin. Nah, penderitaan itu sesuatu yang datang dari luar, eksternal. Tapi merasa menderita itu internal, itu pilihan. Penderitaan bisa datang, tapi orang bisa tidak menderita. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Mungkin kita sudah coba banyak cara. Tapi kenapa begini terus Tuhan? Tapi putus asa itu pilihan. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami
yang fana ini. Loncat ke ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi tubuhku semakin tua, kekuatanku semakin merosot, aku semakin lemah, tapi semangatku tidak menjadi lemah. Kenapa? 17 sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus sadar akan kasih Allah di dalam hidupnya. Rasul Paulus sadar akan salib Kristus di dalam tubuhnya. Sehingga sekalipun dia mengalami banyak penderitaan, dia tidak merasa menderita. Dia tidak merasa putus asa. Dia tidak merasa terjepit. Sekalipun kesehatannya, tubuhnya semakin merosot, tapi semangatnya tidak menurun. Kenapa? Karena aku membawa kuasa salib Kristus, kasih Yesus di dalam kehidupanku. Dikasihi Yesus cukup bagiku. Karena Yesus mengasihi aku, banyak pun penderitaanku, aku tidak menderita. Karena Yesus mengasihiku, banyak pun penyakitku, aku tidak lemah. Karena Yesus mengasihiku, kering pun kantongku, aku tidak kurang semangat. Kalau udah kering kantong, amin semua ini. Saudara, penting kita bawa terus kuasa salib Yesus dalam hidup kita. Sadar Tuhan Yesus mengasihi kita. Kadang-kadang kenapa kita banyak menuntut sama Tuhan? Karena kita lupa bahwa yang paling indah, yang paling berharga, Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu seperti orang yang begini Bapak Ibu. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Ada yang punya emas 1 kilo di rumahnya? Ada yang punya emas batangan 1 kilo gitu? Emas Joy ya? Iya. Anggaplah saudara punya emas batangan 10 kilo di rumah. Anggap, amin pun gak apa-apa. Anggaplah sudah punya emas batangan 10 kilo dan itu yang paling berharga dari semua harta yang saudara miliki. Atau akulah yang punya, jangan cuma kalian aja, akulah yang punya emas batangan yang 10 kilo itu. Lalu kemudian karena aku mengasihi Pak Bulele, ku kasih emas batanganku yang 10 kilo itu semua sama Pak Bulele. Amin ya Pak ya. Gak apa-apa Pak. Sebenarnya kan waktu saya kasih yang 10 kilo itu saya sudah memberikan apa yang paling berharga dalam hidup saya. Lalu kemudian Pak Bulele lihat handphoneku yang tidak seberapa ini. Enggak seberapa aku bilang karena layarnya sudah mulai rusak. Lalu Pak Bulele bilang sama saya begini, Pak Pendeta, aku pengenlah handphone Bapak yang warna biru itu. Saya bilang, enggak dululah Pak Bulele. Lalu kemudian Pak Bulele kecewa sama saya. Kira-kira saya akan menyebut Pak Bulele sebagai orang apa? Hah? Kira-kira saya akan menyebut Pak Bulele orang seperti apa? Enggak tahu diri. Betul. Dan seperti itulah kita sering tidak tahu diri sama Tuhan. Kenapa? Karena yang paling berharga yang ada padanya nyawanya sudah diberikan untuk kita. Hanya karena ekonomi kita belum ditingkatkan, ngambek kita sama Tuhan, nggak tahu diri. Hanya karena penyakit kita belum sembuh, kecewa kita sama Tuhan, nggak tahu diri.
Hanya karena testing lalu nggak lulus, lalu kecewa kita sama Tuhan. Aku mau bilang, itu tidak tahu diri. Coba bilang ke sebelahnya, rupanya sering kita nggak tahu diri sama Tuhan, bilang. Iya kan? Seringkali pun kata Pak Queen. Tapi mulai hari ini sadari, yang paling berharga yang ada pada Yesus, nyawanya sudah diberikan kepada kita. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk kecewa kepada Tuhan. Bilang ke sebelahnya, enggak ada alasan untuk kecewa. Sekarang ayat yang ke-33 dan ayat 34. Siapakah, kita baca bersama, 33, 34. 3, ya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi. Ayat ini berlatar belakang pengadilan. Kata di ayat 33, siapakah yang akan menggugat, itu maksudnya menuntut, mendakwa. Siapa yang akan mendakwa kita? Orang-orang pilihan Allah. Apakah Allah yang membenarkan itu yang mendakwa? Enggak mungkin. Siapakah yang akan mendakwa bahkan menghukum? Apakah Kristus Yesus yang telah mati untuk kita? Enggak mungkin. Bahkan yang lebih lagi daripada itu, ya yang duduk di sebelah kanan Allah malah menjadi pembela bagi kita. Kenapa? Salib Kristus adalah hadiah terbesar bagi kita, sebab salib Kristus itu adalah pemberian seorang pembela, seorang pengacara, seorang intercessor, seorang pengacara bagi kita semua. Yesus yang mati di atas kayu salib hadir sebagai pengacara bagi kita. Ini gambar supaya kita mengerti. Bapa dan anak itu enggak terpisah ya. Esa dalam kesatuan. Bapa sebagai hakim, lalu kita manusia duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena dosa-dosa kita. Apa dasar penjatuhan hukuman dalam hidup kita? Dosa kita. Dibuka sebuah buku besar yang mencatat seluruh dosa-dosa kita, perbuatan kita selama kita hidup. Lalu datanglah si iblis yang menjadi jaksa penuntut, yang menjadi pendakwa. Dia berkata, ya Tuhan, hukumlah dia sebab dia berdosa. Tuhan, hukumlah dia karena dia bandel. Hukumlah dia sebab dia suka pukul istrinya. Hukumlah dia sebab dia suka bohong. Hukumlah dia sebab dia selingkuh. Hukumlah dia sebab mulutnya suka maki-maki. Hukumlah dia sebab dia seorang penjudi. Hukumlah dia sebab dia sering melakukan yang tidak benar. Hukumlah dia sebab sekalipun ke gereja, dia jual narkoba diam-diam. Ada buku catatan yang mencatat seluruh perbuatan kita ketika kita hidup. Dan atas dasar catatan-catatan dosa kita itu, di pengadilan ilahi, iblis menuntut kita dihukum. Tetapi surat Kolose berkata, seluruh surat hutang dosa kita dipakukannya di atas kayu salib. Yesus hadir di pengadilan itu menjadi pembela, menjadi pengacara. Yesus bilang apa? Hei iblis, tuntutanmu tidak berdasar.
Tuntutanmu itu bukan tidak bisa dipenuhi sebab tidak disertai bukti yang kuat. Ada kok catatannya. Yesus bilang, mana catatannya? Semua catatan dosa orang ini sudah kupakukan di atas kayu salib. Kamu tidak punya bukti lagi. Kamu tidak lagi bisa mendakwa orang ini. Kamu tidak lagi bisa menuntut orang ini. Orang ini sekarang adalah anak Allah. Dia adalah penerima kasih karunia Allah. Dia adalah penerima anugerah Allah. Dia adalah orang yang disayang oleh Allah. Jadi saudara semua adalah orang yang disayang oleh Allah. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus hadir menjadi pembela bagi kita semua. Apakah saudara sering merasa dituduh baik oleh iblis, oleh orang lain, bahkan oleh hati nurani saudara sendiri? Minta ampun kepada Tuhan. Tetapi sesudah minta ampun, percayalah Tuhan mengampuni. Yesus datang sebagai pembela yang memakukan semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kalau begitu, kalau Yesus jadi pembelanya, maka kita pun jangan jadi penuntut orang lain. Kita jangan jadi pendakwa orang lain. Kenapa? Kalau kita coba hakimi orang lain, kita mendakwa orang lain, lawan kita siapa? Yesus yang sudah membenarkan orang tersebut. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang punya pelanggaran di masa lalu. Tugas kita mendoakan supaya orang itu berubah. Kalau dia sudah bertobat, kalau dia sudah berubah, terimalah dia sebagai sesama saudara di dalam Kristus. Kenapa? Karena Yesus pun tidak menolak orang tersebut. Amin. Luar biasa karya salib Kristus. Kita yang dulu penjahat diterima jadi anak Allah. Kita yang dulu pendosa diterima jadi kekasih-kekasihnya. Kita yang dulu seterunya dijadikan sahabatnya. Itu semua karena apa? Karena kita punya backing. Karena kita punya pembela. Karena kita punya orang dalam. Biasakan dalam segala hal, jadikan Tuhan Yesus backing saudara. Jadikan Tuhan Yesus jadi pembela. Ada orang-orang yang coba persulit kita, datang sama Tuhan. Tuhan, bela saya. Nanti Tuhan kasih jalan keluar. Kalau Tuhan gak pakai orang, Tuhan sendiri turun tangan, hajar orang itu nanti. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Murid-murid Tuhan yang kekasih, yang selama ini ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka kemudian bangkit jadi orang-orang yang luar biasa. Mereka akhirnya bertumbuh jadi orang-orang yang memiliki unshakable faith, iman yang tak tergoncangkan. Hari ini apakah yang menggoncangkan kehidupan kita? Perhatikan bagaimana murid-murid ditolong oleh Tuhan. Petrus adalah orang yang tadinya pengecut, banyak bicara. Orang ini tinggalkan engkau, aku enggak. Ditanya perempuan, dia menyangkal Yesus. Tetapi karena pengorbanan Yesus, dia adalah saksi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Semuanya itu menuntun dia, membawa dia untuk memiliki iman yang besar. Unshakable faith. Petrus akhirnya mati dengan disalib terbalik di kota Roma. Andreas saudaranya, saya sudah sampaikan, disalib pada sebuah kayu salib yang berbentuk X di kota Patras, Yunani. Yakobus, anak Zebedeus, saudara dari Rasul Yohanes, dipenggal oleh Raja Herodes di masa pemerintahannya pada waktu itu di kota Yerusalem. Yakobus, saudara Tuhan Yesus, dijatuhkan dari bubungan bait Allah, tempat di mana Tuhan Yesus pernah dicobai oleh iblis. Iblis bilang, jatuhkan dirimu ke bawah. Yesus bilang, jangan mencobai. Dari bubungan yang sama,
dari tempat yang sama. Yakobus dijatuhkan, dia nggak mati. Dan karena dia nggak mati, akhirnya orang menombak dia sampai dia mati. Rasul Filipus, bukan Filipus diaken ya, tapi Rasul Filipus, seorang yang sering sekali ragu-ragu. Tetapi karena dia sudah menerima anugerah terbesar, dia disalib terbalik. Ada yang bilang dia digantung, yang manapun yang benar. Kejadiannya terjadi di kota Hierapolis. Bartolomeus atau nama lainnya Nathanael, dia dikuliti hidup-hidup dan dipenggal di Armenia. Rasul Thomas yang disebut sebagai rasul yang ragu-ragu, ditombak di India. Rasul Matius yang menulis Injil Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Tadeus dan Simon orang Zelot, dua-duanya dianiaya, juga mengalami kematian martir. Dan di antara para rasul itu, hanya Rasul Yohanes yang mati tua. Tapi sebelumnya, dia sudah juga mengalami pengalaman getir digoreng di minyak panas. Bagaimana dengan murid-murid yang lain? Ada murid dari Rasul Petrus yang namanya Yohanes Markus. Dialah yang menulis Injil Markus. Apa yang terjadi dengan Markus itu? Dia diseret dengan kuda dan dipukuli sampai dia mengalami kematian. Barnabas dirajam dengan batu. Lukas yang menulis Injil Lukas digantung pada pohon zaitun. Timotius juga menjadi martir Kristus. Dan dengan tidak menyebut lebih banyak nama lagi. Orang-orang ini yang banyak diantaranya tadinya minderan, tadinya penakut, tadinya tukang khawatir, tadinya panggaron, segala macamlah tabiat mereka. Tapi karena mereka hidup di dalam kuasa salib Kristus, mereka memiliki iman yang tak tergoncangkan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup mereka, bahkan walaupun mereka harus menyerahkan nyawanya untuk Kristus, mereka tidak mundur sama sekali. Mereka berkata, saya sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. No turning back, saya tidak akan berbalik. Saya tidak akan mengkhianati Yesus. Bagaimana dengan kita semua yang hari ini ikut ibadah peringatan kematian Yesus? Iman kita harus bertumbuh sampai kepada level unshakable faith. Iman yang tidak tergoncangkan. Kalau kita lihat catatan Injil, bolak-balik iman Petrus tergoncang. Waktu Yesus suruh dia berjalan di atas air, imannya tergoncang, dia tenggelam. Waktu perempuan nanya dia, imannya tergoncang, dia menyangkal Yesus. Bolak-balik Petrus imannya tergoncang. Tapi karena kuasa salib Kristus, dia memiliki iman yang tak tergoncangkan. Sampai pada akhirnya surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga tidak mengalami nasib yang lebih baik daripada murid-murid yang lain. Dia mati dipenggal di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Semua mereka ini sudah mengalami penderitaan, bahkan mempersembahkan nyawanya sebagai persembahan untuk Yesus. Tapi tak sekalipun mereka mundur, tak sekalipun mereka kecewa, tak sekalipun mereka gentar. Bahkan ada seorang teman seperjalanan Paulus yang bernama Sopater. Bukan saya. Saudara baca Kisah Rasul, ada nama Sopater di sana. Anak Pirus, tapi aku anak Gideon Wasiono. Bukan anak Pirus. Sopater pun mati syahid bagi Kristus sebagai seorang pemimpin gereja pada masa itu. Semua mereka sekali lagi pada akhirnya bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki iman yang tak tergoncangkan.
Biarlah itu juga menjadi target kekristenan kita. Memiliki iman yang tak tergoncangkan. Bagaimana caranya? Ingat selalu kasih Yesus dalam hidup kita. Ingat selalu pengorbanannya dalam kehidupan kita. Ingat kuasa salibnya bagi kita. Supaya sekalipun kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, kita tahu bahwa hadiah terbesar sudah diberikan untuk kita semua. Maka tidak pantas kita kecewa kepada Tuhan. Yang justru harus kita lakukan, kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.